Cinta? Cinta? Kamu kenapa, Cinta? Bangun, Cinta! Cinta, bangun! Cinta! Cinta, kamu kenapa? Kok pingsan? Kenapa, Cinta? Ayo, kita ke dokter sekarang. Aku gak mungkin membiarkan Revan membawa aku ke dokter. Aku gak mau Revan tahu soal kondisi kesehatanku. Ayo bangun! Aku tadi cuma kepleset terus kepala aku kebentur. Kita pulang aja ya. Ya udah bangun. Tapi kita belum sempat makan di sini, Cinta. Kamu mau pulang? Kita nanti makan di rumah aja ya. Aku capek banget, pengen istirahat. Kamu yakin? Oke, ayo pulang. Aisyah. Aduh, Aisyah, tolong. Dengerin aku dulu. Kamu ngapain Enggak, aku mau minta maaf sama kamu, ya. Aku sadar sifat aku nggak boleh begitu. Rizal, kamu itu Tolong udah pernah dengerin aku dulu, Aisyah, dengerin aku dulu. Tolong kasih aku kesempatan lagi. Aku nggak akan kasar lagi sama kamu. Aku sadar sifat aku itu nggak benar banget. Jadi tolong Aisyah, supaya aku bisa nikahin kamu. Rizal, kamu itu udah pernah mau nyulik aku, Rizal. Aku nggak ngerti ya sikap kamu. Dengar ya sekali lagi. Mau kamu baik, mau kamu berubah, mau kamu minta maaf sama aku, insya Allah aku udah maafin. Tapi nggak akan mungkin aku bisa sama kamu. Aku nggak akan merubah pikiran aku. Aku nggak akan mungkin mau nikah sama kamu, apapun kondisinya. Ya udah, kalau gitu kamu jangan salin aku kalau aku pakai cara kasar ya. Oh, kamu percaya kasar? Aku bisa kok. Aku juga bisa kasarin kamu. Emang aku takut sama kamu? Enggak, aku nggak takut sama kamu. Aku itu udah kehilangan orang yang aku sayang. Kamu nyakitin aku juga bisa kok nyakitin kamu. Pergi ya? Pergi ya? Li, ya. Kenapa itu? Hah? Kenapa? Apa mereka mengganggu? Kamu beruntung ya kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Aisyah. Kamu pulang, Nak? Udah. Kenapa, Aisyah? Kamu kelihatan sedih. Nggak apa-apa. Aisyah ke kamar dulu ya. Pasti terjadi sesuatu pada Aisyah. Aisyah, kamu tahu apa yang membuat orang tua sedih? Saat melihat anak mereka sedih, itu yang terjadi pada ayah. Ada apa, Aisyah? Apa masalahnya? Siapa yang membuat kamu jadi sedih? Apa Rizal membuat masalah lagi? Aisyah udah nggak takut sama Rizal. Ya, lalu apa? Katakan masalahnya, Aisyah. Bilang pada ayah. Aisyah mau tanya sama ayah. Ya? Kalau ayah punya kesempatan untuk mendapatkan cinta sejatinya ayah akan ngerebutnya. Ya, ayah akan berbuat yang terbaik. Berbuat apa saja untuk bisa mendapatkannya. Kalau gitu, Aisyah mau ke Jakarta.
Aisyah mau ngejar cinta sejatinya Aisyah. Ayah doain Aisyah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Abah? Ya, Samsia, apa kabar? Alah, kacau. Ini teh benar-benar kacau. Kalau Cinta lihat Abah, pasti Cinta tidak akan kasih apa-apa ke aku. Secara dia sayang banget sama Abah. Aduh. Posisi saya teh sebagai calon orang terkaya yang mendampingi Cinta bisa-bisa terancam. Abah, ngapain datang ke sini, Abah? Hah? Buat apa? Samsia, kamu tidak ingat rupanya, Abah kan wali nikahnya Cinta. Abah ini pengganti orang tua Cinta yang sudah nggak ada. Iya. Cinta dan Revan memohon Abah datang ke sini. Abah senang sekali, senang. Cinta menemukan cintanya. Dan tidak berjodoh dengan... Danang, Abah. Danang itu, Ya. biang kerok. Sekarang udah di penjara kan? Iya betul, Abah. Udah jauh-jauh dia dari Cinta. Syukurlah. Cinta mana? Abah mau ketemu. Gini, Abah, gini. Cinta teh sedang tidak bisa diganggu, Abah. Lebih baik Abah pulang aja dulu. Nanti kira-kira Cintanya udah bisa ketemu sama Abah, baru Abah datang lagi. Ya, Abah pulang aja dulu ya, Abah ya. Hah? Ya. Bi, loh, maaf, ini siapa ya? Saya abahnya Cinta. Oh ya ampun, ini Abah. Iya. Senang sekali bisa ketemu Abah di sini. Abah ini yang ngerawat Cinta selama ini kan? Ya, begitulah. Sama Samsia juga pastinya paling sibuk Samsia. Mendingan kita masuk bicara di dalam aja yuk. Ya, kasih. Ayo. Ya. Barang-barang Abah tolong dibawain ya. Ayo Bah, Ya. masuk. Barang-barang Abah tolong dibawa, Bi. Itu gimana sih Ibu Alina? Ini teh, Samsia sudah kelihatan kayak orang kota, masih si aja disuruh bawa-bawa barang-barang seperti ini. Tapi tolong siapin kamar tamu ya buat Abah. Spraynya, sarung bantal, sama selimutnya semua diganti baru. Jangan lupa pewangi ruangan ya. Baik, Nyonya. Tunggu, nih. Aduh, berat banget. Nih kamu teh bawa sekalian barang-barangnya Abah. Sama ini juga nih. Ya ini buat oleh-oleh ya. Iya, bawa ke dalam. Ya. Iya. Ibu Alina, yang tadi mah masalah kamar Abah, nggak usah lah pakai ada disiapin kamar tamu, spray baru, bantal baru. Takut aja gitu Ibu Elina, takut ngerepotin. Gitu. Enggak sama sekali yang repotin kok. Abah, saya tinggal dulu ya. Abah mendingan sekarang istirahat dulu karena masih capek kan? Ya, Ya, saya makasih. tinggal dulu. Kasih, Bu. Sama-sama. Loh, Abah, senengnya Abah, keenakan banget Abah diistimewakan. Spray baru, bantal baru, pengharum ruangan. Abah teh sebaiknya pulang saja lah, Abah. Nanti bikin malu Cinta lagi. Terus Cinta jadi terganggu gara-gara Abah datang ke sini. Abah, Cinta teh kangen sama Abah. Abah apa kabar? Abah sehat? Alhamdulillah baik. Nah tuh, Samsia, kamu dengar sendiri kan? Cinta rindu sama Abah. Dan dia tidak terganggu kedatangan Abah di sini. Abah sok kepedean. Dah, Samsia. Waduh. Cinta, di mana kabar kamu?
Aisyah, kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa kok ya. Kalau memang kamu ada masalah, bilang pada ayah. Siapa tahu ayah bisa bantu. Enggak ya. Aisyah cuma pengen ke Jakarta aja. Ada masalah di Jakarta yang bisa kamu ceritakan? Aku jadi pengen tahu gimana kabar Aisyah di Bali. Ya, aku harus telepon. Assalamualaikum Raffi. Waalaikumsalam, gimana kabar kamu? Aku baik, alhamdulillah. Raffi, aku di jalan mau ke bandara. Aku mau ke Jakarta, Vi. Apa? Kamu mau ke Jakarta? Kamu mau datang ke acara pernikahan Revan dan Cinta? Iya, Vi. Kamu bantuin aku kan? Aku pengen ketemu sama Revan. Aisyah, kamu yakin kamu mau datang ke pernikahan itu? Memangnya kamu udah bisa terima keadaannya? Vi, aku gak mau mikirin soal perasaan aku. Aku mohon sama kamu mau kan mempertemukan aku sama Revan sebentar aja. Untuk apa ini? Aku tahu, Vi. Aku gak berniat untuk merusak pernikahan mereka. Aku cuma pengen ketemu sama Revan. Aisyah, aku usahakan kalian ketemu sebelum menikah. Aku coba mengatur pertemuan kamu dengan Revan. Makasih, Vi. Oke, aku harap kamu bisa ketemu dengan Revan sebelum nikah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga aja aku diberikan kesempatan bertemu Revan untuk yang terakhir kalinya. Aku janji apapun keputusan Revan, insya Allah akan aku terima. Asal Revan mau ketemu sama aku dulu. Kalau Aisyah ketemu dengan Kak Revan, maka pernikahan Kak Revan sama Cinta akan berantakan. Karena mungkin saja Kak Revan mengingat kisah cintanya dengan Aisyah. Dan pasti pernikahannya akan batal. Cinta pasti akan terpukul. Kalau kakak kembali ke Aisyah, nggak ada kesempatan buat aku bersama Aisyah. Akan ada dua orang yang tersakiti di saat yang sama. Aku dan Cinta. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Cinta, ceritakan saja sama Abah. Apa yang membuatmu sedih seperti ini? Apa Revan ternyata tidak sebaik yang selama ini Abah kira? Bukan, Mbak. Bukan itu. Revan justru adalah laki-laki terbaik yang pernah Cinta temuin dalam hidup Cinta. Tapi Cinta gak bisa menikah sama Revan, Abah. Maksudmu apa? Aku gak sanggup menceritakan hal yang sebenarnya sama Abah. Cinta, percayalah Abah. Percayalah sama Abah. Kelahiran, kematian, jodoh, semua itu kehendak Allah. Jadi tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Kok kita berhenti di sini kan rel kereta api ya? Iya, ayah tahu. Mobil ini mogok. Oh ayah, kita gimana? Ya Allah. Pintunya macet. Sekarang kita lihat ya apa yang terjadi. Ayah
Ayah keretanya udah datang, Ayah. Terus kita gimana? Tunggu, biar ayah periksa dulu. Let's go. Yuk. Ayah kita nggak mungkin mati di sini kan ya? Tidak, Aisyah. Jangan bicara begitu. Jangan khawatir. Mundur. Ayah, Rizal tolongin ayah aku. Tekan satu syarat. Terserah kamu, aku dengerin, aku turutin semua persyaratan kamu, tolong sekarang juga. Mundur. Yuk. Rizal, ayah. Aisyah, sebaiknya bapak kamu biarkan istirahat saja dulu. Karena dia sedang shock. Iya dok, Kalau begitu, saya permisi dulu. makasih dok. Ayah. Aisyah. Mataku nih. Ingat ya Aisyah. Aku sudah selamatkan papa kamu. Berarti kalian berhutang budi sama aku. Jadi apapun aku mau, kalian harus ikutin aku. Dadah Aisyah. Ya Allah, kenapa semuanya jadi begini? Aisyah. Ayah nggak apa-apa. Ya, ayah tidak apa-apa. Ayah dengar yang dikatakan Rizal tadi. Kamu jangan sedih, nak. Kamu sebaiknya segera pergi dari sini. Kalau dia membuat masalah lagi, kamu sudah tidak di sini. Gak mungkin ayah, aku nggak mau ayah ngadepin mereka sendiri di sini. Tenang, kamu tidak usah mencemaskan ayah. Percayalah, ayah tidak apa-apa. Sebaliknya, kamu yang ayah cemaskan. Pergilah, Aisyah. Pergi sebelum terlambat. Pergi ya. Ayah bisa jaga diri. Jangan khawatir. Aku pergi ya. Iya, nak. Ayah hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, selamatkan Aisyah. Jauhkanlah dia dari semua masalah dan niat jahat. Mudahkan jalannya untuk apa yang dia inginkan. Ya Allah. Beres semua kan bro? Aman.
Mana Aisyah? Kabur kali bro. Bantal kan? Kabur dua-duanya kan? Aku tahu semua yang terjadi karena kalian. Kamu Rizal. Kamu itu jahat. Harusnya kamu dipenjara untuk yang kamu lakukan. Pak Rehan, aku bisa menjelaskan ini. Keamanan! Pak Rehan, aku mohon Pak Rehan. Tangkap mereka. Mereka penjahat. Tangkap mereka, Pak. Ya udah, Aku senang sekali karena pada akhirnya Abah mau datang ke tempat kita. Jelas satu, Rifan. Abah kan ini walinya Cinta. Ya, pasti datanglah. Makasih, Abah. Revan begitu yakin pernikahannya akan berlangsung. Sedangkan aku masih ragu. Aku harus bicara sama Revan. Oh ya, Mah. Hari ini aku dan Cinta mau lihat tempat resepsinya. Oh bagus kalau gitu. Memang tempatnya harus disurvei dulu supaya nanti nggak ada kekurangan ini itu. Ya kan Cinta? Raffi, aku udah ada di Jakarta. Kita ketemuan ya. Raffi, dari siapa? Diam-diam kamu punya pacar rahasia ya? Kamu nggak mau ngenalin sama kami di sini? Ayo dong, bawa ke rumah. Kenalin sama aku dan Mama. Nggak ada, Kak. Gadis yang aku cintai justru mencintai kamu, Kak. Padahal aku selalu berharap andai saja dia bisa melupakan Kakak dan memilih aku. Jadi disinilah kamu dan aku melangsungkan pernikahan. Gimana? Hebat kan Cinta? Cinta. Kenapa? Harusnya kamu bahagia kan? Kok nangis? Kenapa? Ada apa? Ya, ada apa? Ada hal yang harus aku bicarain sama kamu. Iya, ada apa? Bilang aja Cinta, apa yang udah ganggu pikiran kamu? Apa Cinta? Rasanya aku gak bisa meneruskan rencana pernikahan ini. Apa? Oh, ada apa Cinta? Kenapa? Jangan-jangan kamu jatuh cinta sama yang lain? Iya. Jadi gimana, Vi? Aku kapan bisa ketemu sama Revan? Maaf Aisyah, sekarang ini kan Kak Revan lagi sibuk sekali karena waktu pernikahannya semakin dekat. Jadi aku masih belum sempat ngomong sama Kak Revannya. Iya, aku tahu. Aku nggak bermaksud apa-apa, Vi. Aku cuma pengen ketemu sama Revan. Aku cuma pengen ngomong sesuatu aja sama Revan. Setelah itu, aku serahin semuanya sama Revan. Aku pasrah, Vi. Yang penting, aku nggak nyesel seumur hidup. Aku pengen ngejelasin sama dia.
Ya habis itu keputusan Revan sih aku terserah sama Revan. Ya setelah itu ya aku mau pergi dari kehidupan Revan dan kamu. Ya Allah, aku gak akan sanggup kehilangan Aisyah. Itu sebabnya aku belum bisa menyusun rencana pertemuan Kak Revan sama Aisyah. Tapi aku juga gak sanggup melihat Aisyah sedih seperti ini. Baik Aisyah, aku janji sebelum pesta pernikahan itu berlangsung, aku akan pertemukan kamu dengan Kak Revan. Makasih ya Raffi. Ya. Tunggu. Enggak. Kenapa kamu ketawa, Revan? Aku pikir ini masih tes. Aku tahu kamu masih ngetes aku, Cinta. Aku tahu. Tapi aku nggak ngira. Aku pikir tesnya udah selesai, Cinta. Kamu tahu, cuma ada satu hal yang bisa memisahkan kita, yaitu kematian. Ya. Jadi, kalau kamu mau aku jauh dari kamu, gampang. Suruh malaikat kematian cabut nyawa aku. Karena kalau enggak mungkin aku join kamu. Ya Allah, Revan begitu bersikeras dengan pernikahannya ini. Aku harus bagaimana? Cinta? Kenapa lagi? Enggak apa-apa. Aku cuma perlu udara segar aja. Lihat, ini tempatnya. Kamu suka? Revan, gimana kalau ternyata aku yang lebih dulu meninggal? Cinta, ngapain sih mikirin begitu? Saat ini kan kita udah mau nikah, jadi ngapain kamu pikir yang jelek-jelek? Gak usah mikir yang enggak. Ayo dong, kita kan mau nikah. Mikirnya yang bagus aja. Pasti tempat ini akan menjadi tempat terindah untuk menikah. Tapi sayangnya, apa aku bisa menikah? Dan kemudian menikahkan Revan selamanya? Coba ya. Sekarang aku telepon Kak Revan. Aku mau tanya. Apa bisa ketemu nggak sama kita? Ya? Tunggu sebentar. Kamu nggak apa-apa? Benar? Ya? Ya Raffi? Halo Kak, lagi di mana? Aku lagi survei lokasi. Kenapa? Gini Kak, mungkin nggak kalau kita ketemuan sekarang? Iya bisa, ya. Oke, kalau gitu kita ketemu di kafe biasa tempat kita nongkrong ya. Nanti aku ke sana ya. Oke, ya. Sampai ketemu ya. Iya Kak, sampai ketemu. Raffi minta ketemuan. Nggak apa-apa kan? Iya, Kakak bisa kesini katanya. Makasih Raffi. Alhamdulillah, kalau Allah menghendaki, semua pasti akan terjadi. Revan. Aisyah, aku minta maaf. Aku nggak bermaksud membuatnya jadi begini. Nggak bermaksud membuat kamu sedih. Apa? Raffi, aku yang harus ngadepin kenyataan. Sekarang Revan sudah sama Cinta kan? Aku seneng ngelihat dia seneng banget sama Cinta. Cinta itu masa depannya. Aku yang salah karena aku masih stuck di masa lalu aku.
Dan aku harus maju ke depan, Vi. Harus kayak Revan. Aku minta tolong kamu kasih ini. Ini surat dari aku. Aku mohon banget Revan harus baca. Iya. Sebenarnya kamu tuh menungguin siapa sih? Aku udah bilang, Raffi mau ketemu aku kan? Ya nunggu dia. Kak, Dari mana aja sih kamu? Dari tadi aku nungguin kamu. ya maaf Kak, aku terlambat. Ya udah, nggak apa-apa. Duduk. Terus ada apa? Kenapa ngajak ketemuan? Ada hal penting yang mau kamu sampaikan? Enggak Kak, bukan apa-apa. Aku cuma mau tanya apa di pesta pernikahan nanti aku boleh mengundang teman-teman aku apa enggak gitu. Boleh aku undang teman-teman aku Kak? Ya ampun, ngapain gitu aja kamu tanyain? Ya udah undang aja. Tapi sebenarnya ada hal lain nggak yang harus aku tahu, Vi? Revan, aku ke toilet sebentar ya. Kamu nggak apa-apa, Cinta? Karena dari tadi kamu bolak-balik ke toilet. Nggak apa-apa, mungkin karena aku deg-degan menghadapi perkawinan ini, makanya aku jadi bolak-balik ke toilet. Oh, ya udah. Tapi kalau ada apa-apa bilang ya. Ya silakan. Duduk, Vi. Ini ada surat untuk Kakak. Surat dari siapa nih? Bacanya lebih baik di rumah aja Kak. Jangan di sini. Itu dari seseorang di masa lalu Kakak. Jangan dibuka di sini Kak. Baca di rumah aja Kak. Apa? Kenapa nanti? Suratnya udah ada di tanganku sekarang. Kamu bikin aku penasaran ya. Aku mau baca surat ini sekarang. Jangan Kak. Jangan dibuka sekarang. Nanti aja kalau Kakak sendirian di rumah, Kakak bisa baca. Jangan sekarang. Ya udah deh. Iya. Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk menutupi penyakit ini dari Revan. Aku gak ingin dia sedih karena keadaan aku yang menderita seperti ini. Aduh, ya ampun Mbak kenapa? Mbak tolong panggilin teman saya Mbak. Tolong panggilin teman Mbak. Sabar, Mbak. Maaf Pak, wanita yang bersama Bapak tadi sedang kesakitan. Apa? Vi, temenin aku. Cinta? Kamu kenapa? Enggak apa-apa Revan. Tapi Mbak, tadi kan Mbak sakit. Iya, tapi sekarang aku udah gak kenapa-napa. Makasih Mbak. Cinta, bener? Kamu gak apa-apa? Iya Revan. Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk menutupi penyakit ini dari Revan. Aku gak ingin dia sedih karena keadaan aku yang menderita seperti ini. Kak, aku ke kamar dulu ya. Ya, Vi. Ya, sampai nanti ya. Yakin kamu gak apa-apa? Cinta, aku khawatirin kamu. Besok kan kita mau nikah. Kalau memang ada apa-apa, lebih baik sekarang ke dokter. Aku gak apa-apa Revan.
Oh, ya udah. Syukur deh. Assalamualaikum, Revan. Aku tahu amnesia telah merenggut ingatanmu dari aku. Aku adalah seseorang dari masa lalumu, Revan. Wanita yang dulu begitu dekat di hatimu. Revan, aku tahu. Tidak sepantasnya aku menuliskan surat ini. Karena saat ini, kamu tinggal selangkah lagi menuju ke jenjang pernikahan. Tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku untuk setidaknya bisa mengungkapkan apa yang sesungguhnya terjadi di masa lalu. Masa yang begitu indah. Dulu kamu adalah kekasihku. Revan, kamu telah berjanji untuk menikahiku. Menjadi ayah bagi anak-anakku kelak. Sungguh Revan, aku tidak bermaksud untuk merebut kamu dari rencana masa depanmu. Yang sekarang, setidaknya kamu patut tahu, Van, bahwa di kehidupan masa lalu kamu, pernah ada aku, wanita yang pernah mencintai kamu, Aisyah. Aisyah. Siapa Aisyah? Ada apa dengan Revan dan Aisyah? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kenapa aku justru membaca suratnya Revan? Sebaiknya aku mengembalikan surat ini ke tempatnya. Aku akan menyerahkan semuanya sama Allah. Hanya takdir yang akan menentukan. Revan berhak tahu atas masa lalunya. Mungkin ini adalah jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Kalaupun aku harus menikah dengan Revan, umurku gak lama lagi. Ini bukannya surat dari Aisyah tadi. Kenapa ada di lantai? Oh iya, aku lupa suratnya. Kok nggak ada? Perasaan tadi ada. Ya ampun, kemana suratnya? Jangan-jangan jatuh di jalan. Kemana ya suratnya? Jangan-jangan di luar. Ya bisa aja jatuh di luar. Ya aku harus periksa. Jatuh di mana ya? Di sini nggak ada.
Ya Allah, mudahkanlah Revan untuk membaca surat dariku, ya Allah. Setelah itu, aku pasrahkan takdirku, ya Allah. Aku akan mengikuti takdirku yang sudah Engkau buatkan untukku, ya Allah. Hamba ikhlas. Hamba ikhlas. Insya Allah hamba ikhlas. Kak Revan sudah baca surat ini apa belum ya? Tapi kenapa ada di lantai? Apa sengaja dia buang? Tapi kalau Kak Revan sudah membacanya, bisa jadi harapanku mendapatkan Aisyah akan ganda selamanya. Dan kalau Aisyah menikah dengan Kak Revan, maka semuanya akan berakhir. Oh tidak, aku tidak akan kuat menerima kejadian ini. Mudah-mudahan aja Kak Revan lupa membaca surat ini. Lebih baik aku bakar saja surat ini, biar tidak ada yang tahu. Aku tidak bisa menerima kenyataan ini. Maafkan aku, Aisyah. Kalau Aisyah menikah dengan Kak Revan, hati cinta akan terluka. Dan aku tidak ingin kehilangan kamu, Aisyah. Aku tidak bisa. Karena aku mencintaimu. Hei, Wah, kakakku ini ganteng banget ya. kamu. Siap berangkat ke tempat hijab kabul? Cinta gimana? Apa dia siap? Belum, Cinta masih didandani. Katanya sih nanti Cinta dan rombongan akan menyusul, Kak. Gini aja, aku mau periksa dia dulu. Kak. Kak, jangan masuk, Kak. Jangan masuk, Kak. Apa? Aku cuma mau... Udah, Kak, jangan masuk, Kak. Kakak gimana sih? Kalau kakak masuk, nggak ada surprise lagi, Kak. Tapi kan... Gini, Kak. Kalau kakak masuk sekarang, nggak ada surprise lagi di acaranya nanti, Kak. Mah, tolong, Mah, jelaskan, Mah. Revan, pasangan calon pengantin itu nggak boleh ketemu dulu sebelum ijab kabul. Malah dulu calon pengantin wanita dipinget dulu. Ya. Sekarang kamu pergi dulu ke tempat acara itu. Tapi mah... Udah, Kak. Ayo, jalan, ayo.